Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kisah yang kedua, keadilan untuk rakyat walaupun beragama Yahudi. Sejak menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana megah yang di depannya terdapat sebidang tanah kosong. Di tanah itu hanya ada gubuk reot yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, Amr menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan megah seimbang dengan istananya. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut di atas tanah itu. Oleh karenanya, si Yahudi tua pemilik gubuk tersebut dipanggil ke istana. "Wahai orang Yahudi, aku berencana membangun sebuah masjid di atas lahan yang saat ini kau tempati. Berapa engkau mau menjual tanah dan gubukmu itu?" "Tidak akan kujual, wahai tuan," jawab si Yahudi sambil menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" goda sang gubernur. "Tetap tidak akan kujual," tegas si Yahudi. "Jika kubayar 5 kali lipat, apakah kau akan menjualnya?" "Tidak tuan, aku tetap tidak akan menjualnya, karena itulah satu-satunya harta yang kumiliki." "Apakah kau tidak akan menyesal nantinya?" ancam sang gubernur. "Tidak tuan," tegasnya dengan mantap. Begitu si Yahudi tua itu pergi dari hadapannya, Amr bin As menetapkan kebijakan untuk membongkar gubuk reot tersebut. Ia meminta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan di tempat itu. Si Yahudi pemilik tanah dan gubuk reot tersebut tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Namun, ia tidak putus asa dan bertekad hendak mengadukan perihal itu kepada atasan gubernur, yaitu Khalifah Umar ibnu Al-Khattab di Madinah. Setibanya di Madinah, si Yahudi tersebut bertanya kepada orang-orang di sana, di mana letak istana sang khalifah. Usai ditunjukkan, ia kaget bukan kepala, karena sang khalifah tidak punya istana sebagaimana gubernur Mesir yang punya istana sangat megah. Bahkan, ia disambut oleh khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. "Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir?" tanya Umar sesudah mengetahui bahwa tamunya itu berasal dari negeri jauh. Si Yahudi itu pun mengutarakan maksud dan tujuannya menghadap sang khalifah. Dia membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya, serta kesewenang-wenangan gubernur Mesir atas tanah dan gubuk miliknya. Bagaimana reaksi Umar? Beliau marah besar. Beliau berkata, "Sungguh keterlaluan Amr bin As. Dia sungguh sudah keterlaluan," umpat sang khalifah. Lantas Umar lalu menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang unta. Tentu saja si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggapnya aneh dan tidak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun akhirnya ia pun mengambil tulang itu dan kemudian diserahkan kepada Umar. Kemudian Umar menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu membuat tanda palang di tengah-tengah tulang tersebut dengan pedangnya. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si Yahudi yang masih bengong dan tidak mengerti maksud dari khalifah. Umar hanya berpesan, "Bawalah tulang ini dan beritahukan kepada gubernur Amr bin As bahwa ini dariku." "Maaf tuan, terus terang aku masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan darimu, bukan tulang yang tidak berharga ini," protes si Yahudi. Sang khalifah hanya tersenyum. Beliau tidak marah. Beliau pun menegaskan, "Wahai orang yang menuntut keadilan, sesungguhnya pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan." Akhirnya, kendati pun hati si Yahudi tersebut masih dongkol dan terus mengomel, dia pun pulang ke Mesir membawa tulang pemberian sang khalifah. Setibanya di Mesir, ia menyerahkan tulang dari khalifah tersebut kepada sang gubernur, yaitu Amr bin As. Namun, anehnya, begitu sang gubernur menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menjadi menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Lagi-lagi, si Yahudi tak mengerti terhadap situasi itu. Beberapa saat kemudian, sang gubernur memerintahkan kepada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru dibangun itu, dan supaya gubuk lelaki Yahudi tersebut dibangun kembali, serta diserahkan kembali kepadanya. Beberapa saat sebelum masjid baru itu akan dirobohkan, si Yahudi berkata, "Maaf tuan, tidak perlu dibongkar dulu masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Mengapa tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu? Padahal Tuhan hanya menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar." "Wahai orang Yahudi," jawab Amr radhiyallahu anhu, "ketahuilah bahwa tulang itu hanya tulang biasa.
Akan tetapi, karena dikirimkan oleh khalifah, tulang itu pun berubah menjadi peringatan keras bagiku. Maksudnya, potong si Yahudi masih tidak mengerti. Tulang itu berisi ancaman dari khalifah, seolah-olah beliau berkata, "Wahai Amr bin As, ingatlah, siapapun kamu sekarang dan betapapun tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Oleh karena itu, bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan juga adil ke bawah. Sebab apabila kamu tidak bertindak lurus, pedangku nantinya yang akan bertindak dan memenggal lehermu." Si Yahudi tersebut tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan dari sang gubernur. Ia sangat kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang sangat patuh dan taat kepada atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang unta kering. Sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, lalu ia menyerahkan tanah dan gubuknya tersebut sebagai wakaf.